Selamat pagi Hotel Royal Victoria. Mana semangatnya semuanya pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa sekali. Aduh. Sambutan yang luar biasa di pagi hari ini bersama dengan kehadiran seluruh rekan-rekan dan juga tamu-tamu VIP kita. Sekali lagi kita mau dengar semangatnya pagi hari ini, mana suaranya? Wow. Kalau semangatnya pagi hari seperti ini ya, luar biasa banget ya. Dimulai dengan semangat yang sangat positif, karena bukan hanya ada kaum milenial yang hadir, Betul sekali. Kaum milenium juga ada. Iya, oke, luar biasa sekali di pagi hari ini ya. Dan kita mulai saja rangkaian acara tentunya di pagi hari ini. Sebagai umat yang beragama, tentunya pagi hari ini kita juga akan menyapa seluruh hadirin dengan ucapan salam di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dan tentunya di pagi hari ini kami akan menyapa tamu-tamu spesial dan kehormatan yang sudah bergabung di rangkaian acara berkesahan dengan bubuhan milenial. Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang kepada yang terhormat Bupati Kutai Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Haji Sumarjan MP. Boleh berikan aplausnya kepada beliau di pagi hari ini dengan penuh semangat tentunya. Terima kasih Bapak pagi hari ini sudah hadir. Dan yang terhormat, selamat datang kami ucapkan kepada Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Perusahaan BPD PKS Bapak Ahmad Maulizal Sutawijaya. Berikan aplaus yang beri hadirin sekalian. Selamat pagi, selamat datang Bapak. Terima kasih telah memberikan semangat dari pagi hari ini ya. Dan yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Bapak Mulyono SSDP MSI. Boleh berikan aplausnya kembali untuk beliau yang hadir pagi hari ini. Dan selanjutnya, dan tentunya yang terhormat seluruh gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia, GAPKI Pusat, Bapak Edi Suhardi selaku Ketua Bidang Kampanye Positif. Berikan aplaus yang meriah hadirin sekalian. Terima kasih telah hadir Bapak Edi Suhardi, dan hadir juga ya di rangkaian acara pagi hari ini Ketua Gabungan Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Cabang Kalimantan Timur Bapak Rahmat Perdana Angga. Halo Bapak. Wow, luar biasa sekali. Semangat sekali ya, benar ya. Pak Angga, mundur sedikit Pak, gantengnya kelewatan. Bapak Angga ini mencerminkan jiwa milenial yang tidak pernah pudar. Betul sekali. Aduh, kalau Bapak nggak berdiri tadi saya nggak tahu yang namanya Pak Angga yang mana ya. Oke, dan juga kepada seluruh narasumber dan moderator yang hadir, serta yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi dan seluruh pelajar yang hadir di Kutai Timur. Dan tentunya seluruh hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Betul sekali, dan pagi hari ini senang sekali saya Mahalini. Dan saya Barang Naga. Oh, Barang Naga. Iya, naga yang terbang di musim panas. Wow. Saya ingat tadi pagi hujan ya. Benar sekali, luar biasa sekali. Terima kasih Barang Naga di tengah kesibukannya udah hadir di sini ya. Belibet loh ngelihat tampilan Anda pagi hari ini ya. Perpaduan antara instruktur senam dan juga instruktur lari. Dan tentunya kami ucapkan selamat pagi, selamat datang dalam rangkaian acara berkesahan dengan bubuhan milenial. Dan hadirin sekalian, berkesahan dengan bubuhan milenial ini adalah edukasi, peran dan perspektif industri kelapa sawit berkelanjutan. Yes. Yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit GAPKI Cabang Kalimantan Timur, dan alhamdulillah pada hari ini Kutai Timur menjadi tuan rumah. Luar biasa. Tuan rumah. Berikan aplaus dulu untuk Kutai Timur ya. Bangga sekali kita berada di Kutai Timur ya. Kapan lagi mengadakan event yang sangat luar biasa yang digagas oleh GAPKI ya. Dan tentunya tak lupa kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya
Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS. Boleh tepuk tangan juga dong yang luar biasa pada sponsor utama dalam kegiatan kita hari ini ya. Luar biasa. Barang Naga. Barang Naga pagi hari ini ya, bukan hanya tamu-tamu spesial dan kehormatan kita yang sudah bergabung di roundtable depan, kita juga kehadiran mahasiswa-mahasiswi, adik-adik yang luar biasa. Hadir juga kepala sekolah, pendamping siswa dan siswi dari peserta dari beberapa sekolah yang sebentar kita sebutkan, dan kita mohon izin teman-teman yang kita sebutkan boleh teriakannya atau semangat yang luar biasa ya. Mana suaranya dari SMA N1 Sangatta Utara? Masih pagi ya, masih pagi ya. SMAN 2 Sangatta Utara. Ini biasa SMA 2 Iya. ada yel-yel khusus. Coba adik-adik milenial boleh 3, 2, 1. Lupa ya. Gimana? Ya. Tangan diri, terima kasih. Iya. Mana? Jaya. Mana? Juara. Mana? Mana kutip dan jangkau, Indonesia, boy. Ya, selamat pagi. Ya, semangat pagi. Jangan terampil balapan. Luar biasa. Luar biasa sekali. Amazing katanya Darling, luar biasa ya. Itu tadi yang latihan sama kakak Darling kemarin ya. Luar biasa banget Itu ya. SMA 2 Sangatta Utara. Sangatta Utara. Sekarang kita Lanjut, dengarkan ya. semangat dari SMA 1 Sangatta Selatan. Iya, karena luar biasa. Nah, karena kita jauh nih jangkauannya, tapi luar biasa loh semangatnya ya. Oke, ini harus gak kalah seru ya. SMK Negeri 1 Sangatta. Lupa jati diri, lupa mereka ya. Dari sekali lagi, SMK Negeri 1 Sangatta. Luar biasa. Lanjut. Kemudian SMK Negeri 2 Sangatta. Ini biasanya adalah siswa-siswi milenial yang bergulat dengan kekuatan pelayaran, ya, kemudian teknik. Makanya suaranya agak sedikit ngebas. Ya. Betul sekali ya. Tidak apa-apa. Kita tunggu yel-yelnya nanti ya. Benar. Selanjutnya SMK Muhammadiyah Sangatta. Belum hadir? Masih di persimpangan kayaknya. Iya. Dan satu lagi nih ada SMA Yayasan Pendidikan Prima Suarga Bara. Terima kasih. Menembus batas memimpin negeri. Semangat pagi. SMA Prima luar biasa. Wah, Luar biasa. luar biasa, iya. Siap-siap Bapak Ibu roundtable depan. Yel-yelnya kita tunggu ya. Disiapkan dulu aja ya. Iya, dan juga pada pagi hari ini ya, kami ucapkan juga terima kasih atas ketersediaan waktu dan partisipasi kepada Rektor Bidang Kemahasiswaan BEM ya, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta. Wow. Dari Setie mana suaranya? Wow, hari ini Merah membara walaupun ya. Setie Nusantara merah menyala ya, kayaknya semangatnya Masih harus di ini lagi ya. iya masih harus dibakar lagi saya. Tenang sayang, masih pagi ya. Ini acaranya sampai tengah malam nanti soalnya ya. Kalau begitu kita lihat semangat dari teman-teman Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta. Stais mana suaranya? Iya. Masih di Ada sayang. Ya tapi kalau dari Stais kan nggak boleh keras-keras teriaknya. Iya. Ada Stais. Ada di belakang ya. Oh iya. Ya.
Satu orang maksudnya ya. Dan kelompok belajar Universitas Terbuka Sangatta. Mana suaranya? Wow. Booking 2 meja langsung ya. Universitas Terbuka Sangatta. Masih ada satu lagi? Nah, ini Sekolah Tinggi Ilmu Perkebunan Sangatta. Stiper Oke. Kutai Timur. Masih ada di belakang juga ya. Oh iya. Lagi baik. menunggu ya. Teman-temannya masih berangkat dari Dubai sayang ya. Enggak, karena ini alamatnya agak jauh, mungkin Bapak Ibu mohon dimaklumi ya. Stais dan Stiper di Soekarno Hatta, mungkin agak macet di Bukit Pelangi, jadi masih loading di sana. Iya. Iya, baik Ibu Bapak rekan-rekan sekalian yang pada kesempatan pagi hari ini membersamai rangkaian acara dan tentunya dengan penuh kehormatan kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan yang spesial untuk menyambut kehadiran Ibu Bapak sekalian. Boleh berikan aplausnya atas penampilan yang akan tampil selepas ini. Dan hadirin sekalian, ini adalah special performance untuk menyambut kehadiran Bapak Ibu yang terhormat dan seluruh hadirin tamu undangan. Bersama ini kita akan saksikan tarian Selamat Datang Jepen Berpayung. Jepen Berpayung merupakan sebuah tarian pesisir kreasi yang menceritakan tentang kerukunan dan kebersamaan, saling menjaga satu sama lain oleh masyarakat suku Kutai dalam menyambut pesta adat pelas tanah. Ditarikan dengan penuh semangat dan ceria sebagai bentuk gambaran kehidupan para muda-mudi yang semangat dengan cinta yang akan kaya budaya. Tarian Jepen ini sering digunakan sebagai tarian penyambutan dikarenakan tarian ini ditampilkan untuk menyambut tamu atau membuka suatu acara dengan artian memperkenalkan kepada masyarakat bahwa suku Kutai merupakan suku yang cinta rukun, damai, dan cinta akan budaya. Properti payung yang digunakan menggambarkan kerukunan dan sikap saling melindungi di dalam hidup bermasyarakat. Payung juga digambarkan sebagai simbol persatuan antara muda-mudi serta masyarakat Kutai dan lainnya. Penata tari tim koreografer FDT Kutai Timur, penari Alfi Nizar Julianur Fajar, Arya Basandi, Muhammad Azmin, Nurul Khairia, Putri Pratiwi Kahar, Wihelmina Rahmawati. Composer music by Sanggar Lentera, pembina Padliansyah SE, pendamping Asiatul Mawarti, Veronica Febriana Bulan SPD. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, mari kita sambut persembahan Forum Dance Tradisional Kutai Timur.
Hei, luar biasa sekali persembahan dari Forum Dance Tradisional Kutai Timur dan Odah Seni Betuah bidang kebudayaan. Dan semuanya ini ya, adik-adik yang luar biasa yang sudah menampilkan tarian yang luar biasa juga. Ini di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur. Boleh tepuk tangannya dong untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur yang luar biasa ya. Adik-adik ini dilatih dengan talentanya yang punya energi positif dan mewakili kita semua dari kabupaten ke kancah yang lebih tinggi lagi di tingkat provinsi dan juga tingkat nasional ya. Betul sekali, Miss Kaca. Sebenarnya itu tadi penarinya tuh yang laki-laki ada 3, penari perempuan 2. Yang satu lagi jadi MC Bapak. Payungnya ketinggalan ya. Oke, baik selepas ini kita tentunya Miss Kaca ya.
Benar? Kita sama-sama akan mengajak Bapak Ibu semua, kami mengundang dengan hormat untuk dapat bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang nanti akan diikuti oleh Mars Kutai Timur dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Gapki. Hadirin dipersilahkan berdiri. Mars Kutai Timur.
Mars Gapki. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Iya, baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian yang telah bersama-sama menyanyikan lagu kebanggaan kita Indonesia Raya yang diikuti Mars Kutai Timur dan juga Mars Gapki di siang hari ini. Dan selanjutnya ya, agar segala rangkaian acara di pagi hari ini diberikan kesuksesan dan kelancaran sesuai dengan rencana kita, dan tentunya sebagai bentuk syukur di pagi hari ini, karenanya kita akan bersama-sama berdoa, dan doa akan dipandu oleh Bapak Karisbah. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya akan membacakan doa secara Islam. Bagi yang beragama lain, dimohon menyesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas nikmat dan rahmat-Mu ya Allah, yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir bersama
dalam rangka seminar Pekesahan dengan Bubuhan Milenial. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini, sehingga memberikan manfaat dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan satu apapun sampai selesainya kegiatan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah acara kami ini sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai wadah kami bersama untuk memajukan perkebunan dan industri kelapa sawit di Kutai Timur dan Kalimantan Timur serta Indonesia. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Karisma atas doa yang telah disampaikan tadi. Semoga beliau dan kita semua yang mendengarkan doa tersebut insya Allah mendapatkan syafaat dan berkahnya terkhusus dan terspesial rangkaian di pagi hari ini hingga tuntas nanti diberikan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur. Dengan hormat kami undang kepada Bapak Mulyono SSTP MSI. Disilakan hadirin sekalian berikan aplaus yang berikan untuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Kutai Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Perkebunan, Bapak Sumarjana. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Kapki Provinsi Kaltim dan juga mungkin Kabupaten Kutai Timur. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu para pimpinan perusahaan sawit yang ada di Kutai Timur yang hadir pada hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Bapak dan Ibu para pemerhati, mungkin juga ada pengusaha sawit di sini. Dan tentunya yang teristimewa adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, ya, para pelajar SMA, SMK, dan juga ada yang dari universitas yang ada di Kutai Timur, dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan dan mengikuti kegiatan seminar yang bertemakan Pekesahan dengan Kaum Milenial terkait dengan pembangunan ataupun kegiatan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Mudah-mudahan melalui kegiatan kita hari ini bisa memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada kita semua, khususnya para generasi milenial
yang akan memegang tongkat estafet pembangunan di Kutai Timur khususnya dan juga mungkin di wilayah Indonesia bahkan mungkin di luar negeri nantinya. Dan yang kedua tentunya melalui kegiatan ini kita semua mempunyai persepsi yang sama terkait dengan perkebunan kelapa sawit ini. Karena kita pahami bersama ada dua sisi yang selama ini selalu kita dengar terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Yang pertama adalah sisi kesejahteraan, sisi positifnya, tapi juga di sisi yang lain mungkin sebagian masih memandang perusahaan perkebunan kelapa sawit ini adalah salah satu sektor yang merusak lingkungan. Ini yang kita sering dengar. Nah, justru melalui kegiatan hari ini semua akan coba kita luruskan ya. Sehingga akhirnya terciptalah sebuah persepsi yang sama untuk kita bersama-sama memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit dan juga tentunya bagi menunjang perekonomian yang ada di Kutai Timur. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sebetulnya saya mohon izin, saya sangat tertarik sekali dengan kegiatan kali ini karena seharusnya saya juga bukan sambutan Pak, sorry Pak. Saya juga mungkin sebagai salah satu pembicara dalam tanda petik, bukan sebagai kepala dinas, tetapi mungkin saya sebagai mantan camat. Nah, kenapa? Karena seorang camat ini tahu persis bagaimana kondisi di lapangan. Jadi ingin cerita di situ. Nah, tetapi mungkin juga perlu bisa saya sampaikan, mohon izin kalau diperkenankan, saya langsung saja ambil alih Pak ya, sambung nyambung saja. Karena dengan segala hormat, saya jam 1:30 ini sudah harus ada di Bandara Samarinda. Itu sudah boarding. Sudah boardingnya harusnya jam 10 sudah, jam 1 itu sudah harus di Samarinda. Jadi saya sudah sampaikan kepada panitia kemarin, saya mohon dengan segala hormat, pokoknya lebih jam 10. Jam 10 harus sudah meninggalkan tempat ini segera ke Samarinda karena sudah ada kegiatan yang terjadwal sebelumnya. Sekali lagi dengan segala hormat, mungkin kalaupun tidak tuntas nanti bisa kita sambung di lain kesempatan. Dan juga mohon izin, saya juga diberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan ini. Jadi sekaligus saja Pak ya, tidak usah sebagai sambutan, tapi juga langsung menyampaikan sebagai mantan seorang camat sebagai pelaku yang ada di lapangan. Karena sekarang sudah jam 9:15, berarti kan tinggal 45 menit lagi ya waktunya. Jadi mohon dengan segala hormat, bukan saya merasa sok sibuk, bukan ya, tapi memang kalau namanya pesawat ini kan nggak bisa ditunda. Kalau acara pertemuan mungkin terlambat setengah jam masih ada toleransi, tapi kalau pesawat tidak ada toleransi Pak, terlambat jadi tinggal, itu masalahnya kan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama tentunya ya saya saat ini sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih khususnya kepada GAPKI yang telah menginisiasi kegiatan ini untuk memberikan pencerahan dan juga pemahaman kepada anak-anak kami yang ada di Kutai Timur. Walaupun sebetulnya para peserta dari anak didik kita ini seluruhnya Pak, ini secara kewenangan ini bukan di bidang saya. Ini sebetulnya karena aturan sekarang ini ada 3 lembaga yang mengurusi pendidikan. Yang pertama ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kabupaten, ada juga yang Dinas Pendidikan Kebudayaan tingkat provinsi, dan ada yang di Kementerian Agama. Disdikbud Kabupaten Kutai Timur sampai pada tahapan jenjang PAUD, TK, kelompok bermain, dan SPS serta tempat tinggal anak, kemudian jenjang SD dan jenjang SMP untuk negeri dan swasta. Sementara SMA, SMK, dan SLB itu ada di Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur. Untuk di wilayah Kutim ada yang menangani UPT-nya, ada UPT Cabang Dinas Wilayah 2 membawahi Kutim dan Bontang. Sedangkan untuk yang perguruan tinggi ini langsung ditangani oleh kementerian di pusat ya. Mungkin secara teknis lapangan ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan. Tetapi apapun itu judulnya, saya selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kewajiban juga untuk memberikan pemahaman yang pada endingnya nanti ini tentu akan berdampak bagi pembangunan dan kemajuan di Kutai Timur khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit ya.
Nah, untuk itu porsi saya selaku Disdik cukup sampai di sini. Saya nanti akan lanjut kepada porsi sebagai mantan camat, sebagai pelaku di lapangan, itu Pak ya. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan, saya diberikan amanah oleh Bapak Bupati menjadi camat Rantau Bulung itu sejak 7 Januari 2017 dan berakhir di tanggal 27 Januari 2023. Atau saya menjabat selama 6 tahun 20 hari. Kalau 6 tahun itu secara teknis perkebunan sawit itu mulai kecambah sudah sampai panen. Betul Pak ya? Jadi ceritanya paham dari tentang sawit ke sawit ya. Nah, mudah-mudahan cerita atau pengalaman yang saya pernah rasakan, pernah saya saksikan dan alami di Rantau Bulung, yang di sana ada juga 5 perkebunan kelapa sawit, ini bisa sebagai bahan perbandingan terhadap informasi-informasi yang pernah diterima dari sumber yang lain. Ya. Nah, saya hadir di sini tidak pada posisi membela atau berpihak sebelah kepada perkebunan kelapa sawit, tapi saya akan bercerita kondisi real di lapangan. Ya. Pertama, saya akan mencoba melihat dari sisi positifnya dulu. Nanti baru kita berbicara sisi negatifnya. Jadi fair, imbang gitu ya. Pertama, dari sisi positif yang bisa kita rasakan adalah di Rantau Bulung. Saya bicara Rantau Bulung saja, saya tidak berani bicara Kutai Timur karena terlalu luas. Kalau Rantau Bulung kan memang di bawah wilayah kami waktu itu saya menjabat sebagai camat. Berbicara terkait dengan kesejahteraan, tidak bisa kita pungkiri keberadaan perkebunan kelapa sawit ini mempunyai dampak yang sangat signifikan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Kenapa? Yang pertama, dengan adanya keberadaan perkebunan kelapa sawit, otomatis akan membuka lapangan pekerjaan. Baik pekerjaan yang bersifat skill maupun non-skill. Dan rata-rata perkebunan sawit ini banyak membutuhkan tenaga non-skill. Maksudnya non-skill ini mungkin tenaga yang umum yang ada di lapangan. Misalnya butuh tenaga pembibitan, pemupukan, pemanenan. Itu kan mohon maaf itu tenaga-tenaga yang umum. Nah, ada juga mungkin tenaga skill, mungkin ya bekerja di bagian produksi, tapi itu pun juga mungkin tidak terlalu banyak. Artinya dengan adanya keberadaan perkebunan kelapa sawit, di satu sisi kita bisa menyerap lapangan kerja yang cukup banyak di sektor perkebunan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya pekerja yang bekerja di sektor perkebunan tadi, otomatis mereka juga akan membutuhkan keperluan sehari-hari. Ini juga akan berdampak pada perputaran perekonomian yang ada di wilayah sekitar perkebunan sawit. Baik itu usaha kelontongan, usaha jasa lainnya itu juga akan mempunyai dampak untuk kemajuan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan adanya dampak positif tadi, bahwasanya setiap perkebunan kelapa sawit yang berizin ya, atau yang sudah di atas 25 hektar kalau nggak salah itu ada kewajiban ya, kewajiban untuk memberikan yang namanya plasma. Ya, plasma sebesar 20%. Ya, walaupun tidak kita pungkiri, proses perjalanan plasma ini tidak jugalah mudah. Ya, tidak mudah. Tetapi di tempat kami waktu itu ada dari 5 perkebunan kelapa sawit, proses plasma itu semuanya sudah berjalan. Ya, tentu soal berapa nominal yang dapat itu bervariatif. Karena pada prinsipnya plasma ini sebetulnya kalau yang saya pahami itu juga bukan barang gratis. Ya, tetapi pihak perusahaan sesuai aturan dan perundang-undangan diwajibkan untuk memberikan lahannya seluas 20%, baik dari lahan inti atau lahan lain yang dikonversi kepada lahan izin perkebunannya itu untuk masyarakat sekitar. Perusahaan mempunyai kewajiban membangunkan masyarakat sebagai pemilik nantinya itu adalah sebagai mitra. Ini yang salah. Memang polanya macam-macam. Ada pola langsung iris inti, ada carikan lahan lain, ya kan? Tetapi intinya adalah setiap perusahaan perkebunan sawit mempunyai kewajiban memberikan plasma sebesar 20% kepada masyarakat sekitar. Nah, ini adalah beberapa dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat di
sekitar perkebunan kelapa sawit. Mungkin masih ada dan positif lainnya, tapi yang secara umum yang bisa saya tangkap seperti itu. Nah, kembali kepada saya bilang tadi, setiap keberadaan sesuatu, baik itu program, kegiatan, ataupun usaha perkebunan, itu juga tentu ada sisi positifnya. Ya, nah, yang saya rasakan ya, sisi positif yang terkait dengan adanya perkebunan kelapa sawit ya. Yang pertama adalah kalau secara umum di perusahaan mungkin itu tidak masalah, tetapi secara yang di masyarakat ini terjadi alih fungsi lahan. Tapi ini yang mohon maaf, ini yang di masyarakat secara umum. Kalau di perusahaan itu sudah ada izin secara khususnya ya. Tapi yang dimasakkan perkebunan di lapangan itu ada dua. Ada yang melalui perkebunan secara perorangan, ada juga yang dikelola oleh perusahaan. Nah, untuk yang perorangan ini terjadi alih fungsi lahan yang cukup signifikan, yaitu dari lahan pertanian menjadi lahan perkebunan. Setahu saya ada Perpres, kalau nggak salah Perpres 59 tahun 2019 terkait usaha perlindungan terhadap areal persawahan. Nah, hanya saja yang saya tahu di Kutai Timur waktu saya jadi camat kemarin, nggak tahu kalau sekarang ya, itu belum ada upaya secara khusus untuk melaksanakan Perpres tersebut. Kenapa? Karena saya bisa ngomong begitu, karena sebagai camat tidak pernah mendapatkan arahan demikian ya, arahan perintah untuk mengamankan aset-aset pertanian. Kalau itu hanya sekedar himbauan, itu jelas tidak akan bisa berjalan dengan baik. Bahkan sebetulnya kalau kita memahami Perpres tersebut, pemerintah sudah memikirkan. Karena apabila masyarakat ingin mempertahankan areal persawahannya, itu ada kompensasi yang didapat oleh masyarakat. Macam-macam, mulai dari sertifikasi lahan, bantuan sarana prasarana, dan juga hal-hal yang lain. Tetapi mungkin karena di Kutai Timur belum sampai ke sana waktu itu ya, kalau sekarang, sekali lagi waktu itu, sehingga masyarakat cara berpikirnya sederhana. Kenapa saya sederhana? Masyarakat hanya berpikir, saya punya lahan, ini saya tanami apa yang paling menguntungkan. Itu permasalahannya Pak. Ya. Jadi kita nggak bisa melarang-larang juga, kecuali disebarengi dengan reward ataupun dengan punishment tadi. Ya, di Perpres itu jelas ada rewardnya, ada juga punishmentnya. Artinya ada penghargaannya, ada kemudahan-kemudahan yang didapat, tapi juga ada sanksi kan punishment itu. Kalau seandainya ada melanggar terkait Perpres tersebut. Hanya saja memang sekali lagi waktu itu belum sampai ke sana. Tetapi di akhir saya menjabat sebagai camat kemarin, Dinas Pertanian telah berusaha untuk melakukan pemetaan lahan-lahan pertanian ya. Artinya kita juga berpikir Bapak Ibu sekalian, kelapa sawit penting, tetapi lahan pertanian sebagai ketahanan pangan itu juga penting. Dua-duanya penting dan seharusnya ini dua-duanya bisa berjalan beriringan. Tapi terkait hal ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan perusahaan secara umum. Karena saya bilang tadi bahwasanya perusahaan itu untuk sampai menjadi kebun itu ada beberapa tahapan. Mulai dari izin lokasi, nanti ada panitia A, panitia B, sampai munculnya HGU. Karena saya juga termasuk adalah panitia B waktu itu ya. Jadi sedikit tahulah proses terkait dengan perkebunan itu. Nah ini satu, terkait dengan sisi negatifnya tadi adalah keberadaan perkebunan kelapa sawit ini tidak kita pungkiri mengakibatkan terjadinya peralihan sebagian fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan. Itu yang pertama. Tetapi itu pun masih bisa debatable. Apakah dianggap positif, dianggap negatif? Karena kalau masyarakat berpikirnya tadi mana yang lebih menguntungkan gitu. Nah, yang kedua, di sebagian titik ya, saya tidak mengatakan seluruhnya ya. Memang tidak bisa kita pungkiri ada dampak banjir. Ya, tetapi saya rasa itu adalah soal teknis mekanisme saja. Nah, saya harus sampaikan ini kenapa? Karena pengalaman saya bicara pengalaman ya. Nah, tetapi kalau menurut saya, sekali lagi saya bukan pada membela perusahaan, bukan. Tetapi itu hanya soal teknis bagaimana lahan yang dibuka itu diatur sedemikian rupa supaya aliran air pada saat terjadi hujan itu tidak terjadi genangan-genangan di titik tertentu. Saya menyoroti di wilayah Rantubulung
yang terdiri 9 desa, itu ada 2 titik setiap hujan besar terjadi banjir. Nah, tapi saya rasa sekali lagi itu adalah soal teknis dan bisa diselesaikan. Itu dampak negatif yang kita rasakan ya. Nah, di sisi yang lain, dampak negatif yang lain tentunya, tapi saya kira ini juga bisa disalahkan perkebunan, tapi secara umum saja, di mana setiap ada kemajuan pasti diiringi dengan adanya permasalahan. Baik itu permasalahan sosial maupun permasalahan trantibum, itu secara umum, tapi itu tidak bisa kaitan secara umum dengan adanya khusus kepada perusahaan ya. Nah, yang terakhir, ini yang menjadi isu mungkin di tempat lain, tapi yang saya rasakan di Rantau Bulung itu tidak terjadi. Apa yang dimaksud itu adalah, isunya adalah kelapa sawit itu banyak menyerap air. Sehingga sumur-sumur atau resapan-resapan air menjadi kering. Lahan pertanian menjadi kering. Itu isu ya yang selama ini dihembuskan atau yang disampaikan atau mungkin juga betul terjadi di tempat lain. Tapi secara pengalaman sekali lagi, saya di Rantau Bulung selama 6 tahun 20 hari tidak pernah merasakan ataupun mendapatkan aduan dari warga saya terjadi kekeringan akibat adanya perkebunan kelapa sawit. Tetapi kalau soal banjir tadi saya sampaikan juga ada 2 titik, tapi saya rasa itu soal teknis bagaimana pengaturan aliran air ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian dan anak sekalian, mungkin ini sebagai tambahan informasi atau berbagi pengalaman yang pernah saya alami secara langsung, karena kebetulan saya juga komplitnya begini. Selain pernah menjadi camat, saya juga anak seorang petani ya, petani asli petani. Bahkan alhamdulillah saat ini saya juga punya kebun sawit walaupun nggak luas. Saya punya 10 hektar. Itu pun hasil keringat saya ya kurang lebih adalah lebih 10%-nya. Kenapa saya bilang begitu? Waktu saya masih camat kemarin, saya mohon maaf, saya nggak tipe minta, boleh dicek itu ya. Saya buka itu semuanya murni dari usaha sendiri. Saya beli bibitnya, benihnya, kemudian jam 4:30 sore, itu sudah selesai jam kantor, saya bikin persemaian. Jadi saya menyemai bibit itu sebanyak 7.000 bibit. Yang saya upahkan hanya untuk mengisi polybag. Mulai menancapkan benih, memupuk, mencabut rumput, menyiram, semua saya lakukan sendiri. Karena kebetulan berada pas di depan rumah jabatan camat. Sehingga kalau ada warga di luar jam kantor 4:30 itu datang ke tempat saya mencari Pak Camat, nggak tahu Pak Camatnya adakah? Oh ada, tunggu sebentar ya. Nah, saya balik ke belakang ganti baju. Loh, bukannya Bapak tadi? Iya, tadi saya sebagai petaninya ya, itu. Saya pasti punya dokumentasinya kalau saya dianggap mengada-ngada ya. Saya punya dokumentasinya. Jadi sudah betul-betul sebagai petani karena memang saya murni anak petani. Saya adalah anak transmigran ya. Orang tua ke Kalimantan sebagai transmigran. Jadi saya bukan anak pejabat, tapi alhamdulillah walaupun anak transmigran ternyata juga bisa diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin di wilayah ini tentu dengan skala yang ada. Alhamdulillah juga pada saat menjadi camat Rantau Bulung kemarin 6 tahun 2 bulan, alhamdulillah program kerja saya diapresiasi dan saya sempat dinobatkan 2 kali menjadi camat terbaik se-Kalimantan Timur. Sekaltim ya, bukan sekutim, Sekaltim. Ya, dengan program-program yang saya memang fokuskan untuk pemberdayaan masyarakat. Alhamdulillah 1 tahun dipercaya 1 tahun 8 bulan menjadi Dinas Pendidikan. Kemarin pada saat hari ulang tahun provinsi, Dinas Pendidikan Kebudayaan Timur juga menjadi yang terbaik di Kalimantan Timur ya. Saya bukan pengen berbangga, tapi ini adalah sebagai bentuk motivasi. Sebetulnya dimanapun posisi kita, dimanapun keberadaan kita, sepanjang kita bekerja dengan serius, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan terlebih lagi bekerja dengan niatan hati yang tulus, insya Allah kita juga bisa mendapatkan yang terbaik ya. Baik, ini saja sebagai kata sambutan atau berbagi pengalaman. Mungkin masih bisa nanti disambung diskusi atau tanya jawab sampai jam 10 ya. Sampai sekali mohon izin jam 10 saya harus pamit. Ini masih ada waktu kurang lebih hampir setengah jam ya.
Dan sekali lagi saya mohon dengan hormat Bapak Bupati, Pak Kadis Perkebunan, saya minta waktu yang pertama tadi Pak, dengan segala hormat ya. Demikian mungkin diskusi soal ditanyakan nanti saya sambil di bawah saja ya, karena di sini nggak ada kursinya, saya nggak mungkin berdiri terus ya. Baik, demikian. Enggak buka kan Pak? Ini Pak, enggak ya? Langsung buka? Enggak ya? Enggak ya, langsung aja ya, karena sudah dibuka tadi dengan oleh mbaknya yang cantik tadi sudah dibuka acaranya ya. Iya. Ini juga sesuai realita Pak, saya tidak mengada-ngada kan begitu. Baik Bapak sekalian, ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih pula atas perhatiannya dan mohon maaf kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian boleh aplaus yang meriah untuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mulyono SSTP MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur atas sambutan yang telah disampaikan. Wow, luar biasa sekali ya. Tadi sedikit pengalaman yang sudah kita dengar dari Bapak Mulyono. Semoga menjadi satu inspirasi buat teman-teman semua ya untuk menuju tangga sukses ya. Jadi seorang pertama melalui menjadi seorang petani bisa menjabat dengan jabatan yang luar biasa saat ini. Tepuk tangan lagi dong buat Pak Mulyono, luar biasa sekali ya. Baik, selepas ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Cabang Kalimantan Timur. Kepada Bapak Rahmat Perdana Angga disilakan. Boleh sekali lagi aplausnya untuk Bapak Rahmat Perdana Angga. Terus, cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya MC. Pertama-tama harus formal dulu ya, gitu ya. Yang terhormat dari pejabat tinggi pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang mewakili Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, Bapak Insinyur Haji Sumarjana MP, dan Bapak Mulyono SSTP MSI. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan. Dan yang terhormat juga Bapak Direktur Utama BPD PKS yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Perusahaan Bapak Ahmad Maulizal Sutawijaya yang bergabung via Zoom. Selamat pagi Pak Mauli. Dan juga yang mewakili Bapak Ketua Umum GAPKI Pusat, Pak Kang Edi Suhardi, selaku Kepala Bidang Kampanye Positif, sama-sama dari Sunda ini ternyata. Ya, dan Bapak Ibu para narasumber dan moderator yang hadir pagi ini, dan juga pada para bro and sister dari para pengurus GAPKI Cabang Kalimantan Timur, baik yang hadir di sini dan yang hadir via Zoom online. Dan yang terakhir yang kami banggakan, yang kami cintai, adik-adik dari mahasiswa, mahasiswi juga sekolah menengah tingkat atas pelajar di Kabupaten Kutai Timur yang hadir pagi hari ini. Nah tadi udah ada yel-yelnya ya, dari setiap sekolah, dari setiap kampus. Nah di pagi ini, di ruangan ini, di acara ini, saya minta kita yelnya satu dulu. Ya, masing-masing punya yel kebanggaan, tapi di ruangan ini, di acara ini, kita satuin yel kita, seragamin yel kita. Jadi kalau saya sebut sawit Indonesia, jawab kita. Oke, saya coba ya. Sawit Indonesia. Iya. Waduh, baru jam segini kok lesu banget suaranya nih. Udah pada sarapan belum? Hah? Sekali lagi ya. Sawit Indonesia. Iya. Sawit Indonesia. Iya. Sawit Indonesia. Iya. Siapa kita? Sawit Indonesia. Oke, tepuk tangan. Baik, terima kasih semuanya.
acara kita hari ini yang bertemakan Bekesahan dengan Bubuhan Milenial. Ini salah satu program kegiatan GAPKI cabang Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tujuan untuk melakukan edukasi dan kampanye positif terkait industri sawit kepada adik-adik mahasiswa, mahasiswi dan juga di tingkat pelajar sekolah menengah atas. Ya, acara ini terima kasih juga turut disponsori oleh BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ya, dan juga didukung oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang mana ceritanya hari ini itu merupakan launching. Ya, launching dari acara Bekesahan dengan Milenial yang nanti setelah acara ini, setelah paparan dari para narasumber, akan ada sayembara lomba karya tulis ilmiah. Ya, jadi tolong dicatat nih buat adik-adik yang hadir di sini, adik-adik yang hadir secara online, yang mengikuti secara online juga, nanti ada lomba karya tulis ilmiah yang nanti kita akan umumkan pemenangnya di acara Bekesahan Part 2 nanti di Samarinda ya rencananya. Itu insya Allah kita akan adakan 1 bulan ke depan setelah acara ini. Nah, paparan narasumber-narasumber nanti itu kami harap bisa menambah wawasan adik-adik semua, bisa menambah pengetahuan adik-adik semua mengenai kelapa sawit. Ya, supaya nanti dalam menyusun karya ilmiah ini banyak ide-ide, banyak banyak usulan-usulan yang bisa adik-adik salurkan dalam karya tulis itu. Dan semoga nanti yang karya tulisnya ini dinilai oleh Dewan Juri itu the best ya, nanti akan mendapatkan hadiah pemenang yang akan kita umumkan nanti di Bekesahan Part 2 nanti di Samarinda. Selain itu juga kita berharap acara hari ini bisa memberikan edukasi, bisa memberikan pengetahuan lagi dan wawasan buat adik-adik semua nih tentang apa sih kelapa sawit gitu loh. Ya, nanti ada dari, saya nggak tahu nih, kita mau nyebutnya manggilnya abang ade, kakak ade, apa kanda dinda nih, ya? Hah? Hah? Halo deh ya, gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa simak nanti para narasumber. Ada, saya manggilnya Kang Edi ya. Kang Edi dari GAPKI Pusat itu mau jelasin 24 jam nih kalau kita tuh hidup dengan produk-produk dari kelapa sawit. Nanti Kak Edi akan jelasin di sini ya, mulai dari bangun tidur, kalian terus sarapan, pergi sekolah, ngapain semuanya sampai nanti tidur lagi, itu 24 jam tuh ada hubungannya dengan produk-produk dari kelapa sawit. Ya, terus nanti juga ada dari Kak Risna, ya dari PASPI ya, setelah PASPI itu Pusat Penelitian Kelapa Sawit Indonesia. Nanti dari Kak Risna akan menjelaskan yang tadi disampaikan sama Pak Mulyono tadi, ya benar nggak sih kelapa sawit itu banyak menyerap air? Benar nggak sih begini? Benar nggak sih begitu? Nanti Kak Risna dari PASPI ini akan menyampaikan mitos dan fakta mengenai kelapa sawit itu berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh lembaga PASPI. Nah, selain itu juga nanti ada narasumber-narasumber yang lain ya dari Dinas Perkebunan dan juga ada Pak Agus Tasman nih selaku contoh petani sukses ya di Kutai Timur. Nah, buat informasi aja buat adik-adik semua bahwa Indonesia ini sebagai produksi minyak CPO nomor 1 di dunia, ya. Jadi kelapa sawit nanti diolah menghasilkan yang namanya minyak CPO. Itu Indonesia itu menjadi nomor 1 produksi CPO di dunia, ya. Nah, selain itu juga biar adik-adik tahu juga bahwa Kalimantan Timur merupakan provinsi ke-6 yang mempunyai luas perkebunan kelapa sawit ya. Setelah yang pertama itu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat. Nomor 6 itu adalah Kalimantan Timur yang merupakan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dan yang nomor 1 di Kalimantan Timur paling luas kebun kelapa sawitnya dan produksi CPO-nya adalah di Kutai Timur. Oke.
Oke, jadi kakak berharap supaya adik-adik semua bisa enjoy acara hari ini. Yang ngantuk silakan ke toilet, cuci muka gitu ya, atau nanti berdiri-berdiri, atau mungkin tunjuk tangan, Kak saya ngantuk, jadi kita senam-senam dulu gitu ya, supaya nanti bisa, oh ternyata pulang-pulang dari situ, oh ternyata kelapa sawit itu begini ya, kelapa sawit gini ya, terus nanti ngajak teman-teman, kita susun ini yuk, bikin karya tulis, kita ikut lomba gitu, siapa tahu juara gitu loh ya. Oke, pokoknya kamu bisa Yura, kamu bisa gitu ya. Oke, jadi kami semua berharap acara ini bisa memberikan manfaat juga berkah bagi kita semua. Apa-apa nanti informasi-informasi yang masih misunderstanding atau masih ada kesalahan bisa diluruskan di sini semua. Kami berharap ini bisa bermanfaat acara kita hari ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan kelancaran. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir, yang telah join di acara Zoom. Enjoy the show. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi berikan aplaus yang meriah atas sambutan yang telah disampaikan Bapak Rahmat Perdana Angga selaku Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Bapak Rahmat Perdana Angga, saya punya pantun buat Bapak. Boleh ya teman-teman, ibu bapak sekalian? Boleh ya, boleh aja lah ya. Burung dara terbang berdua, Cakep. warnanya indah menari di udara. Cakep. Terima kasih atas sambutannya. Pak Rahmat Perdana Angga memang luar biasa. Luar biasa. Tetapi Miss Pikachu, Ya, dalam pantun itu ada kesalahan. ada kesalahan apa itu? Bukan Bapak. Apa? Sekarang panggilnya Kakak Rahmat. Kakak ya, kakak. Tadi ya dari rekan saya ini, Pak, mintanya jangan dipanggil adik-adik. Spesial dia minta dipanggil sayang aja. Mungkin itu dari isi hati Anda. Bukan. Bercanda Baik. ya Pak ya. Baik, Kami hadirin. berdua ini suka bercanda. Tapi kalau Bapak mau serius boleh ke rumah kita aja ya. Oke, baik, selanjutnya ya. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan lagi. Kita selanjutnya akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Iya. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Edi Suhardi selaku Ketua Bidang Kampanye Positif. Untuk kita hadirin sekalian berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Edi Suhardi. Bapak mohon izin dengan segala hormat kepada semua peserta, khususnya adik-adikku semua, boleh dicatat nomor HP saya ya. Saya tidak sempat diskusi tanya jawab, nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan boleh WA dengan saya, ataupun juga boleh main ke kantor dinas pendidikan ya. Itu jadi dengan hormat saya bukan tidak mau diskusi, tapi sekarang sudah hampir jam 10 daripada nanti ketinggalan pesawat Mbak ya. Dan ini juga penting menurut saya supaya ke depan acara ini bisa diadakan lagi ya. Ya baik, saya catat nomor saya 0812 55 37 108. 0812 55 37 108. Ya, terima kasih khusus kepada MC, saya jujur saya kecewa. Kang Rahmat dikasih pantun, saya enggak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kita punya pantun juga buat Bapak. Iya, aura kasih mandi air hangat. Cakep. Pak Mulyono, terima kasih dan tetap semangat. Baik. Sekali lagi terima kasih Terima banyak. kasih Pak Mulyono. Bapak Mulyono. Iya, nomor handphone saya 0812. Terima kasih Bapak, semoga kita bisa berdiskusi lagi mengenai materi pembelajaran ya. Ini luar biasa. Dari Bapak Mulyono ini banyak sekali ya, bisa menuju ke jenjang karir yang sangat luar biasa, itu adalah sangat merupakan suatu prestasi buat kita semua. Dan selanjutnya kita Ya, langsung baik, berikan Bapak aplaus yang Mulyono. meriah untuk mendengarkan sambutan dari Bapak
Edi Suhardi. Boleh tepuk tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Bapak Edi Martono, yang tadinya beliau akan hadir, namun karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau menugaskan saya untuk membacakan sambutan beliau dalam acara yang sangat luar biasa ini. Yang kami hormati Bapak Bupati Kutai Timur, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sumarjana, Kadis Perkebunan Kutai Timur, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timur, Bapak Mulyono, yang baru saja meninggalkan ruangan ini, Bapak Direktur BPDPKS atau Bapak yang diwakili oleh Bapak Mauli, yang nanti akan bergabung juga dalam melalui online, Bapak Ketua Gapki Cabang Kalimantan Timur, Kang Angga, Bapak-bapak dan Ibu narasumber, serta adik-adik, mahasiswa dan juga pelajar di Kutai Timur yang hadir pada acara yang berbahagia ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul untuk menghadiri pembukaan acara berkesahan lawan kaum milenial yang diselenggarakan Gapki Cabang Kalimantan Timur dan juga didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Gapki Cabang Kalimantan Timur yang telah mengundang kami untuk hadir dalam acara ini. Kami berpendapat bahwa acara ini sangat penting, terutama untuk adik-adik mahasiswa dan pelajar, yang mana tujuannya agar dapat memahami tentang pentingnya industri sawit bagi kehidupan kita dan juga bangsa dan negara ini. Melalui forum perkesahan ini, saya kira ini akan menjadi media yang sangat efektif untuk berdialog, untuk saling tukar-menukar informasi, dan kita agar dapat belajar juga dari narasumber, sehingga kita diharapkan nantinya akan memiliki pandangan dan juga pemahaman yang sama tentang industri sawit. Bapak pejabat Kutai Timur, Bapak dan juga narasumber serta adik mahasiswa dan pelajar dan hadirin yang saya hormati, sampai saat ini industri sawit tetap memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia, baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Peran tersebut diantaranya adalah pertama, industri sawit tetap menjadi tumpuan penerimaan devisa negara. Pada tahun 2022, devisa ekspor dari industri kelapa sawit ini mencapai 39 miliar dolar atau hampir mencapai 600 triliun rupiah, yang menjadikan neraca perdagangan di Indonesia ini surplus sebesar 56 miliar dolar. Pencapaian ekspor pada tahun 2022 merupakan pencapaian ekspor tertinggi dalam sejarah. Namun kemudian pada tahun 2023 perolehan devisa dari produk sawit mengalami penurunan menjadi hanya sekitar 30 miliar dolar karena memang ditentukan oleh harga minyak sawit yang relatif lebih rendah daripada tahun 2022. Kedua, saat ini Indonesia menjadi produsen, eksportir sekaligus juga konsumen terbesar dari minyak sawit yang di dunia. Sehingga posisi Indonesia sangat mempengaruhi perdagangan minyak nabati di dunia. Saat ini minyak sawit Indonesia telah diekspor lebih dari lebih dari 160 negara di dunia. Ketiga, penggunaan minyak sawit sudah sangat meluas. Selain untuk minyak goreng, juga digunakan untuk margarin, sabun, lipstik, dan bahan pangan lainnya. Dan juga minyak sawit telah berkontribusi besar bagi penghematan devisa negara dengan pemanfaatan minyak sawit sebagai biodiesel. Pada tahun 2023, Indonesia telah mampu menghemat devisa dari impor minyak bumi sebesar 7,92 miliar dolar atau setara dengan 120 triliun. Keempat, industri sawit telah menjadi tumpuan sumber pendapatan bagi lebih daripada 16
juta keluarga atau tenaga kerja yang bekerja baik di sektor on farm, perkebunan sawit maupun di off farm, industri hilir ataupun pendukungnya. Kelima, industri sawit telah menjadi trigger atau pemicu bagi pengembangan wilayah. Pengembangan perkebunan yang umumnya dikembangkan di daerah terpencil seperti di Sangatta ini pada masa yang lalu dengan sarana dan prasarana terbatas telah berhasil mendorong pengembangan ekonomi dengan menjadikan wilayah ekonomi yang berbasis perkebunan. Keenam, pengembangan perkebunan kelapa sawit umumnya dilakukan di lahan yang sudah terbuka atau yang sudah terdegradasi seperti ex-HPH, sehingga sekaligus pembangunan perkebunan kelapa sawit ini memperbaiki tutupan lahan dengan vegetasi perkebunan yang membantu meningkatkan fiksasi karbon dioksida menjadi oksigen yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, peranan industri sawit yang sangat penting tersebut tidak juga terlepas dari peranan dari seluruh pelaku industri dan kita semua. Kinerja yang penting tersebut tentunya perlu kita jaga dan kita rawat sehingga industri sawit dapat kita tingkatkan sebagai sumber kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Hadirin sekalian, meskipun industri sawit ini telah menunjukkan kinerja yang sangat membanggakan, saya juga ingin menyampaikan di sini bahwa saat ini terdapat berbagai isu dan tantangan yang berpotensi menghambat kinerja dan peran penting industri kelapa sawit pada masa kini dan juga ke depan. Perkebunan kelapa sawit dianggap sebagai penyebab rusaknya kawasan hutan. Anggapan tersebut tentunya tidak benar, karena setiap usaha perkebunan harus mempunyai izin usaha perkebunan di mana lahannya berasal dari areal penggunaan lain atau area yang didesignasi sebagai area bukan hutan, sehingga isu deforestasi bisa dinegasikan atau bisa tidak benar. Kemudian berkembang pula berbagai isu di berbagai media dan juga disampaikan oleh beberapa lembaga yang anti sawit khususnya. Pertama, seperti tantangan informasi yang saat ini berkembang adalah industri sawit dituduh tidak bermanfaat bagi daerah. Industri sawit juga dianggap sebagai ataupun dituduh sebagai penyebab kerusakan lingkungan, banjir, dan kekeringan. Ada tuduhan lain adalah industri sawit merusak kawasan dan hewan yang dilindungi atau wildlife. Kemudian ada juga tuduhan bahwa industri sawit merupakan penyebab pemanasan global dan industri sawit tidak mementingkan masyarakat lokal. Nah, saya mengharapkan kepada para narasumber juga dapat membahas isu-isu tersebut dan memberikan pencerahan kepada adik-adik mahasiswa dan pelajar pada forum ini agar dapat ada pemahaman yang sama untuk melawan tuduhan-tuduhan yang menyudutkan kelapa sawit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara berkesahan lawan bubuhan milenial yang diselenggarakan oleh GAPKI cabang Kalimantan Timur dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edi Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Edi Suhardi, Ketua Bidang Kampanye Positif, yang telah menyampaikan sambutan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI. Hadirin sekalian, sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Edi Suhardi. Ya, baik, selepas ini kita juga akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ahmad Maulizal Sutawijaya, dan mohon izin kiranya untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan melalui online via Zoom. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati Bapak Dr. Adiasa Sulaiman, MSI, Bupati Kutim diwakili Bapak Sumarjana, Kepala Dinas Perkebunan Kutim, Bapak Mulyono, STP MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutim, Bapak Edi Martono, Ketua Umum GAPKI Pusat, Bapak Rahmat Perdana Angga, Ketua GAPKI Cabang Kaltim, Bapak Edi Suwardi, Ketua Bidang Kampanye Posit GAPKI Pusat, Bapak Agus Tasman, Pekebun Sawit, Ibu Risnayanti Ulfa Aulia, SEMSI, dan Bapak Insinyur Aminuddin Aziz, MPPLT, Kabid Usaha Pengolahan dan Pemasaran Dispun Kutim, serta seluruh peserta Bakesahan dengan bubuhan milenials yang berbahagia, baik yang hadir secara offline di ruangan maupun yang berpartisipasi secara online melalui Zoom. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia, kekuatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan Bakesahan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya merasa sangat berbahagia bisa berada di hadapan para milenials walaupun harus hadir secara daring karena kami mewakili dari Direktur Utama Badan Pengelola Produk Sawit yang saat ini juga sedang mengikuti acara sama di Kementerian Keuangan, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara acara dari GAPKI Kutim, Bapak Angga. Terima kasih Pak, sudah akhirnya nih ya kita bisa melaksanakan kegiatan Bakesahan ini yang sebenarnya sudah kita rencanakan dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak Angga. Sedikit mengenai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kami merupakan salah satu badan layanan umum di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Fungsi dan tugas kami adalah pengelolaan dana yang kami dapatkan dari hasil ekspor kelapa sawit. Kami berperan untuk mengelola dana tersebut dan memastikan bahwa dana yang digunakan untuk mendukung pengembangan industri kelapa sawit, termasuk memberikan insentif, penelitian, pengembangan, pemasaran, dan sosialisasi, serta juga pemberian pemahaman kepada kelapa sawit kepada masyarakat umum di luar sana. Seperti yang kita ketahui, kelapa sawit telah lama menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Dan tentunya ini dilihat dari kontribusi sawit di dalam APBN pemerintah saat ini. Di mana ekspor yang tinggi menjadikan kelapa sawit sebagai penyumbang pendapatan negara yang substansial. Dan pendapatan ini tentunya sangat membantu pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan nasional seperti sarana prasarana di perkebunan, peningkatan pendidikan bagi petani, dan juga kesehatan bagi dan banyak lagi yang bisa menjadi manfaat sawit bagi Indonesia. Dan betul pada tahun 2023 ekspor kelapa sawit baik crude palm oil maupun other palm oil sangat tinggi hasilnya, mencapai 32,21 juta ton atau setara kurang lebih dari 400 triliun rupiah. Bahkan kalau kita lihat di masa pandemi COVID-19, sektor sawit juga terbukti mampu bertahan dan tetap menyumbangkan devisa ekspor yang selalu terjaga dinilai sekitar 20 miliar dolar, dan di tengah lesunya seperti importer migas, batu bara, dan pariwisata, sawit tetap memberikan andil bagi perekonomian Indonesia. Di sisi lain, perkebunan dan industri sawit juga membuka jutaan lapangan pekerjaan, baik bagi petani sawit, pekerja pabrik, maupun tenaga kerja sekunder lainnya sepanjang rantai produksi kelapa sawit dari kebun sampai menjadi produk akhir. Tercatat kurang lebih 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 16 juta tenaga kerja tidak langsung yang diserap oleh sektor sawit. Termasuk di dalamnya yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, ya, ketika dalam melakukan yaitu petani yang lebih dari 2,6 juta orang berada di dalam industri kelapa sawit. Kalau kita lihat dari catatan di Kutai Timur juga saat ini ya tidak kurang 529.586 hektar perkebunan kelapa sawit. Dan dilihat seperti yang disampaikan Pak Edi Suwardi tadi bahwa produksi tahun 2023 benar Bu mencapai 7,7 juta ton untuk produksi. Nah, produksi KPU yang Kutai ini yang besar ini juga menjadi salah satu wujud bahwa kelapa sawit menjadi penghasil CPO terbesar di Provinsi Kaltim. Dengan luasnya dan produksi sawit yang besar, sebenarnya kita bisa lihat bagaimana Kutim ini siap melangkah ke depan untuk lebih maju lagi membangun hilirisasi kelapa sawit yang berkelanjutan, di mana tentunya produk kelapa sawit masih sangat terbuka untuk dikembangkan.
Tapi sudah kita ketahui yang disampaikan oleh Pak Ketua Gapki Kutai Timur juga mengatakan bahwa saat ini masih banyak kampanye negatif yang mendiskreditkan kelapa sawit. Betul bahwa sekarang juga banyak kaula muda atau milenials yang mulai memahami bagaimana kelapa sawit dan perannya bagi industri Indonesia. Tapi masih banyak pemuda atau milenials yang masih mengalami atau mengatakan kurang mendapatkan informasi ataupun sumber-sumber yang bisa dijadikan sumber informasi sawit yang percaya. Maka pada hari ini kita melakukan kegiatan kesahan dengan milenials di Kutim ini untuk lebih lanjut, bisa lebih dalam lagi, bisa tepat seperti informasi yang transparan dan juga yang memiliki sumber-sumber yang mungkin kompeten di dalam hal menyampaikan sosialisasi kelapa sawit. Karena jika lihat lebih lanjut dalam konteks kerakyatan, kita juga melihat bagaimana pendapatan kelapa sawit ini sudah cukup efisien dan terintegrasi, terutama bagi masyarakat petani yang sudah ada di area wilayah kelapa sawit. Dan selain itu juga kita mengabaikan pentingnya keberlanjutan kelapa sawit. Karena sekali lagi di hal kampanye negatif yang dilakukan oleh pihak luar juga mengatakan adanya dampak lingkungan yang negatif. Nah, untuk itulah kita mengajak kepada semua untuk menjaga bagaimana perkebunan atau pelaksanaan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam produksi kelapa sawit. Dan nanti mungkin akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya setelah kegiatan dari Bakesan ini bisa kita dapatkan. Karena kita ketahui hanya dengan pendekatan yang berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa kelapa sawit menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan juga bagi bangsa dan negara kita. Melalui kegiatan ini, kami berharap semua dapat memperdalam pemahaman tentang peran kelapa sawit dan juga bagaimana millennials dapat mengambil peran, terutama secara aktif ya. Pak Angga tadi sampaikan gitu, kalau dikatakan masih bisa Yura ya kita untuk membuat kelapa sawit ini pengelolaannya transparan, berkelanjutan, dan pasti berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua, dan mari bersama-sama kita membangun kebun sawit yang lebih baik, karena itu akan membantu Indonesia menjadi lebih maju dan di mana setiap tetes minyak yang dihasilkan dari industri kelapa sawit memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Semoga kegiatan pagi ini dapat mencapai sasaran dan tujuan diharapkan dan kami ucapkan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Maulizal Sutawijaya yang telah menyampaikan sambutan dari Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu Bapak Edi Abdurrahman. Iya, kita masih terhubung sepertinya dengan teman-teman online kita ya. Sambil kita menyapa halo yang lagi online. Semoga bisa mengikuti rangkaian acara hingga tuntas nanti bersama dengan peserta offline lainnya. Ya, baik, silakan. Baik hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bupati Kutai Timur yang akan sekaligus membuka acara. Dalam hal ini diwakilkan dan disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Sumarjana MP. Disilakan hadirin sekalian berikan aplaus yang meriah untuk Kepala Dinas Perkebunan Kutai Timur Bapak Dr. Insinyur Haji Sumarjana MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih. Jadi sebelum memulai, izin untuk mewakili Bapak Sekretaris Daerah, dan Bapak Sekretaris Daerah ini ditugaskan oleh Pak Bupati untuk menghadiri acara ini. Jadi Bapak Sekretaris Daerah karena kesibukan tidak bisa hadir, maka ditugaskan Kepala Dinas Perkebunan untuk hadir di sini. Jadi di sini berlaku pepatah, tidak ada rotan, salah. Tidak ada rotan, kelapa sawit pun sangat berguna.
Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan yang sekarang sedang perjalanan ke Samarinda dan Surabaya. Yang terhormat Direktur Utama BPD PKS atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Umum GAPKI yang diwakili Kang Edi tadi itu ya, yang telah menyampaikan sambutannya. Yang terhormat Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Timur, disebut ketua tapi muda ini. Maka itu langsung banyak kegiatan ini. Kita tepuk tangan dulu. Yang terhormat Ketua GAPKI Kutai Timur ya, Pak Karisma. Ini teman kita semua dalam pengembangan kelapa sawit. Terus yang terhormat dari PASPI, Palm Oil Agribisnis Strategi Polisi. Terus yang kami banggakan Kang Agus Taman, petani mandiri dari Kecamatan Marwaho atau Kombeng, Kang? Dari Kombeng, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak Ibu dari Sivitas Akademika, baik dari Stiper, dari STE Nusantara, dari STAIS, dan rekan-rekan dari kelompok belajar Universitas Terbuka yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Yang terhormat Bapak Ibu yang mewakili sekolah dari SMA 1, SMA Negeri 2, SMK Negeri 1, SMK Negeri 2, dan SMA Prima YPPSB, SMK Muhammadiyah, dan semua hadirin yang berbahagia. Jadi banyak sekali sudah yang disampaikan pembicara-pembicara terdahulu, maka pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Berkesahan dengan bubulan milenial membahas tentang edukasi peran dan perspektif industri kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur. Jadi perlu diketahui, saya mau tanya sekarang, Kabupaten Kutai Timur ini terbentuk tahun berapa ya? Ayo, adik-adik semua, SMK, SMA, siapa yang bisa jawab? Kabupaten Kutai Timur berdiri tanggal, bulan, tahun berapa? Nah, subhanallah. Dengan demikian, di mana bumi dipijak ini dilupakan. Jadi Kutai Timur berdiri pada tanggal 12 Oktober tahun 1999 melalui Undang-Undang 47 tahun 99 tentang pemekaran Kabupaten Kutai dan sebagainya. Nah, iyalah. Kenapa saya sebut ini? Karena ini terkait dengan sejarah perkembangan kelapa sawit yang ada di Kutai Timur. Nah, terus Kutai Timur ini kan pemecahan dari Kutai. Pada tahun awal berdirinya Kutai Timur, ini belum ada yang namanya kelapa sawit, belum ada. Yang ada pada waktu itu adalah kelapa, terus aren, vanili, karet, dan coklat. Nah, ini perkembangannya naik turun. Begitu Kabupaten Kutai Timur berdiri, Bapak Profesor Dr. Haji Awang Faruk Ishak sebagai yang memulai memimpin Kabupaten Kutai Timur ini meletakkan dasar pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur adalah pembangunan pertanian. Jadi walaupun saat itu KPC sudah stabil, sudah berkontribusi yang besar, tetapi Pak Bupati waktu itu tetap menetapkan pertanian sebagai soko guru ekonomi. Dan terkhusus lagi menempatkan perkebunan menjadi leading sektornya dari sektor pertanian. Dan secara khusus lagi menempatkan kelapa sawit menjadi pilihan utama komoditas unggulan yang sekaligus diandalkan. Nah, nanti tanyakan itu apa itu komoditas unggulan.
apa itu komoditas andalan. Tadi dari BPDPKS rupanya hafal datanya bahwa di Kutai Timur ini sudah ada 529.000 hektar, Pak. Tahulah Hikam kalau jar Pak Pak Isran. Berapa luas 529 itu? Itu hampir setara dengan luas negara Singapura sebelum reklamasi itu. Jadi luas negara Singapura sebelum reklamasi itu cuma 550.000. Sekarang setelah reklamasi diuruk laut dan sebagainya itu menjadi 750.000. Luar biasa Kutai Timur ini. Dan ini tersebar, ada yang dari Mekar Baru ada? Tidak ada ya? Ada yang dari Tanjung Mangkaliat ada? Artinya kelapa sawit ini sudah menyebar, saya pikir kalau kecamatan itu 18 kecamatan termasuk kota Sangatta ini ada. Tetapi desanya hampir semua desa sudah berkembang kelapa sawit. Dari desa Mekar Baru di ujung kecamatan Busang sana, alhamdulillah sudah sampai ke sana juga Pak. Kalau ke Kutai Timur belum ke hulu, belum ke Kutai Timur Pak. Sampai di Tanjung Mangkaliat sana di daerah pesisir ini sudah berkembang kelapa sawit. Jadi kontribusinya dan macam-macamnya sudah disampaikan, termasuk membuka wilayah, membuka koneksitas wilayah Pak. Dulu orang-orang Busang mau ke Muara Bengkal, mau ke Wahok, naik kapal laut berapa hari berapa malam. Sekarang dengan terbukanya kebun sawit maka terbukalah jalan-jalan itu. Dulu dari Muara Bengkal mau ke Wahok itu harus memutar lewat Sangatta dulu. Sekarang lewat Gunung Benteng hanya 2 jam saja. Ini luar biasa untuk kebun sawit. Tepuk tangan untuk kita semua. Peran kelapa sawit, tenaga kerja sudah disampaikan, terus untuk pangan juga, minyak gorengnya juga. Dan ternyata yang sedikit akan digenjot oleh Presiden terpilih ini adalah peran kelapa sawit dalam hal penyediaan energi. Itu. Apa yang terjadi sekarang ini, kalau di pom bensin, kalau truk-truk itu ngisi bio apa itu? Biosolar. Bionya itu apa? Bionya adalah kelapa sawit. Nah, sekarang bionya itu baru sampai 20%. Pak Presiden terpilih kemarin, untungnya saya lihat di TV dulu Pak, saya jadi bisa cerita di sini. Bertekad meningkatkan akan menjadi B35 maaf, bahkan menjadi B50. Apa yang terjadi kalau sampai ini terjadi menjadi B50? Maka subsidi pemerintah untuk BBM itu akan terefisiensi 210 triliun. Luar biasa ya. Luar biasa peran kelapa sawit. Terus hal-hal negatif tadi sudah banyak diceritakan, termasuk bagaimana mengantisipasi atau memproteksi produk-produk dari kelapa sawit ini dalam pasar internasional. Tadi sudah disebutkan 165 negara yang menjadi pasarnya. Ini memang ribet ini masuk ke pasar-pasar Eropa. Maka dari itu barangkali satu-satunya komoditas sekarang yang harus pakai sertifikat itu adalah kelapa sawit. Semua kebun itu harus tersertifikasi. Namanya sertifikat ISPO. Ada yang tahu? Nah, nanti tanyakan ke narasumber ya. Indonesian sertifikasi palm oil. Nah, jadi semua kebun nantinya Pak, tolong Gapki ikut bergerak juga, harus memiliki sertifikat ISPO ini. Baik itu pekebun perusahaan, mitranya maupun pekebun masyarakat. Dan untuk mendapatkan ISPO ini tidak gampang ternyata. Ada perbedaan. Untuk pekebun mandiri seperti Pak Agus Taman dengan pekebun perusahaan, perkebunan besar. Kriterianya untuk pekebun mandiri ini hanya
kalau hanya 5 kriteria, tapi indikatornya banyak sekali. Tetapi kalau perusahaan perkebunan indikatornya adalah 7. Nah, jadi bagaimana bisa dikatakan perkebunan kelapa sawit ini tidak ramah lingkungan? Kan pilarnya membangun kelapa sawit itu kan lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelolanya. Tetapi dalam penilaian usaha perkebunan yang ISPO ini lebih ribet lagi. Nah, salah satu contoh yang untuk ISPO perkebun ya harus memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Nah, peraturan perundangan itu apa? Di antaranya ada undang-undang budidaya. Di antaranya ada undang-undang tata ruang. Di antaranya ada perda tata ruang. Jadi di dalam patuh terhadap peraturan, berkebun harus di dalam kawasan budidaya perkebunan. Tidak bisa di luar kawasan itu. Jadi kalau di luar kawasan budidaya perkebunan, kalau bahasa milenial sekarang ini, jangan ya Dik ya, jangan. Gitu. jangan ya Dik. Yang kedua, praktek perkebunan yang baik. Nah, terus ketiga, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Terus penerapan transparansi dan peningkatan usaha. Itu bagi pekebun. Kalau perusahaan ditambah lagi itu harus memperhatikan, harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawannya, pekebunnya. Harus memiliki tanggung jawab terhadap kondisi masyarakat sosialnya. Ini luar biasa. Ini mau bertani aja harus mematuhi kriteria tersebut. Dan itu adalah salah satu syarat kalau produk-produk kelapa sawit Indonesia mau masuk ke pasar luar negeri, maupun syarat untuk membangun perkebunan berkelanjutan baik di Indonesia, terkhusus lagi di Kabupaten Kutai Timur. Nah, ternyata tidak mudah ya. Dan kalau sudah berhasil, saya yakin Pak Agus Taman sekarang itu kalau mau pensiun enak aja beliau itu. Nah, dan itu betapa besar peran perkebunan kelapa sawit, terus peran industri sawit, baik di Indonesia, di nasional maupun di Kutai Timur khususnya. Akan tetapi peran tersebut tidak menafikan dari peran-peran komoditas yang lain. Kita tahu bahwa untuk komoditas perkebunan ada beberapa komoditas yang harganya juga lumayan, Pak. Salah satu contoh, pada saat ini harga kakao itu semurah-murahnya 100.000. Grade yang agak rendah 125.000. Grade yang agak tinggi lagi 135.000. Produksinya kakao per hektar itu antara 1,5 sampai 3 ton atau rata-rata 2 ton. Kalau harga kita ambil yang murah saja 100.000 luar biasa juga itu. Belum lagi ini pengalaman COVID kemarin Pak ya, Bapak dan Ibu semua ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kelapa sawit khususnya tetap eksis, bahkan memberikan surplus devisa dari kegiatannya. Kemarin itu ya perkebunan ini agak lalai Pak Agus Taman. Kok kenapa sampai di desa ya? Kenapa sampai orang berantri minyak tanah? Ayo. Artinya ada yang hilang. Yang hilang itu apa? Pohon kelapa, Pak. Pohon kelapa di Kutai Timur itu mulai berkurang. Kalau pohon kelapa itu kemarin itu masih ada di tiap rumah, itu kan bikin minyak kelapa itu kan enggak susah-susah amat lah. Walaupun tidak gampang ya. Tidak susah amat karena belajar di YouTube pun bisa itu sekarang. Tidak gampang karena penyakit M-nya ini yang susah diberantas ini. Nah, artinya perkebunan memang memberikan kontribusi yang luar biasa. Tetapi jangan lupa bahwa kalau Pak Bupati kan sering menyebut Kutai Timur ini magic land ya, mulai memiliki lahan yang luar biasa. Jangan sampai juga
Kutai Timur sebagai daerah kabupaten dengan luas wilayah 35.747 km persegi. Itu tahulah Ikam, seluas berapa itu? Itu seluas negeri Swiss ternyata itu. Luar biasa Kutai Timur ini. Itu luas negeri Swiss. Nanti tanya Mbak Google, kalau salah ya minta benarkan Mbak Google. Luas negeri Swiss berapa? Tapi waktu itu Pak Bupati menerima tamu dari Swiss, mereka bercerita luasnya itu dalam hati saya, wah kurang lebih aja dengan Kutai Timur. Jangan sampai kita coba adik-adik semua amati ya, betapa sekarang kalau bilang Banjar itu Marista itu. Ada yang tahu Marista? Yang orang Banjar mana? Apa Marista? Kasihan pangan Kutai Timur. Coba ya, Lombok saja harus datang dari Samarinda. Ayo, kacang panjang harus dari Samarinda. Mau makan semangka harus dari Samarinda. Mau makan ikan harus datang dari Loak Ulu. Ayo, pasal tidak kurang lahan, tidak kurang perarian yang bisa kita manfaatkan bersama. Jangan lupa, jangan juga terlena dengan sawit, tapi pangan tidak terperhatikan, termasuk beras. Tadi diceritakan Pak Camat, tahun 2015-an Kutai Timur memiliki sawah 9.700 hektar. Sekarang tinggal 2.600 atau 800 Pak. Hanya tidak ada yang bisa disalahkan. Nah, hanya ini warning bagi kita semua. Artinya beras ini hanya bisa mencukupi untuk warga Kutai Timur sekitar 40 atau 50%. Selebihnya dari luar. Yang dikhawatirkan Pak, kalau terjadi musim janda. Ayo. Pak Edi, naon musim janda Pak Edi? Nah, musim janda itu musim yang gelombang laut tinggi Pak. Sehingga nelayan pun tidak berani ke laut, transportasi logistik pun tidak berani. Jadi kalau musim janda terjadi, orang Sulawesi tidak berani bawa beras ke Kutai Timur, terus kita mau makan apa? Nah, jadi semuanya harus menjadi perhatian kita. Kebetulan di sini berkumpul pakar-pakar lintas ilmu, generasi muda lintas ilmu yang akan menjadi pelaku pembangunan di Kutai Timur, pelaku ekonomi Kutai Timur. Ini menjadi perhatian kita semua. Mengejar pertumbuhan ekonomi silahkan, tidak salah. Tetapi mengejar kemandirian pangan itu lebih utama. Nah, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Ini langsung membuka, Bu. Ya, tapi bahaya loh Bu, kalau membuka saya biasanya lupa nutup loh. Dengan demikian maka berkesahan dengan bubuan milenial tentang edukasi, peran dan perspektif industri kelapa sawit berkelanjutan pada kaum milenial. Dengan ini secara resmi kita buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap bertahan ya. Boleh sekali lagi berikan aplausnya terlebih dahulu kepada Bapak Insinyur Haji Sumarjana MP atas sambutannya mewakili Bupati Kutai Timur kita sekaligus membuka rangkaian acara. Dan untuknya kami juga mengundang untuk VVIP kita, tamu-tamu spesial kehormatan untuk dapat bergabung. Kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu sebelum memulai rangkaian acara berikutnya. Kami silakan juga untuk VVIP yang lainnya untuk dapat Ibu narasumber, moderator, boleh bergabung. Kedua narasumber kita, para narasumber boleh berfoto bersama. Silakan. Oke, kita foto terlebih dahulu. Gaya formal terlebih dahulu.
Ganti gaya. Oke. Baik, mohon Bagaimana izin. mau buat video? Video dulu? Oh, di bawah aja. Oke. Mohon izin Bapak, Ibu yang terhormat, kita pindah lagi posisi ke bawah, menghadap ke depan, kita foto bersama dengan seluruh audiens yang ada di belakang. Untuk seluruh hadirin yang ada di belakang, mohon izin untuk dapat bergabung, kita berdiri bersama di tempat aja Bapak Ibu ya. Adik-adik, boleh silakan Ayo berdiri. adik-adik, rekan-rekan Semua semuanya hadirin boleh bangkit berdiri. Kita foto bersama ya. Kita abadikan momen spesial di pagi menjelang siang hari ini ya. Ini fotonya nanti akan digunakan sebagai foto kalender akhir tahun. Ya, kita buat video dulu dengan yel-yel tadi ya. Kalau kita bilang sawit Indonesia, jawabannya kita 3 kali ya. Kemudian kalau kita bilang siapa kita, jawabannya sawit Indonesia ya. Latihan dulu. Silahkan. Ini Bapak Ibu diikuti gerakan tangan ya. Kalau sawit Indonesia, siapa kita? Sawit Indonesia. Sawit Indonesia. Kita ya. Oke, silakan Mustika Cium. Bersiap. Sawit Indonesia. Tidak. Sawit Indonesia. Tidak. Sawit Indonesia. Tidak. Siapa kita? Sawit Indonesia. Boleh applause-nya untuk kita Oke. semua hadirin sekalian. Baik. Kayaknya sudah gol ya. Nggak perlu lagi. Nggak perlu, Sudah cukup cukup, tepuk baik. tangan lagi untuk kita semua pagi hari ini. Baik. Oke, baik, selepas ini ya kita juga akan memberikan informasi dulu kepada rekan-rekan ibu bapak sekalian. Kita akan juga mendengarkan narasumber di pagi hari ini. Silakan untuk dapat menyerap ilmunya, belajar sebaik-baiknya di pagi hari ini. Semoga nanti ilmunya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan kita juga nanti akan ada tanya jawab ya. Ya. Di sesi tanya jawab dan juga ada pretest ya dengan menggunakan scan barcode yang ada di layar. Nanti kita akan tampilkan di layar untuk beberapa pertanyaan ya dan pretest kita, dan nanti akan mendapatkan uang tunai dan juga beberapa hadiah. Luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi adik-adik nanti selama berjalannya materi tolong diikuti dan disimak baik-baik. Betul sekali. Karena nanti di akhir Pertanyaannya? sesi akan ada mini quiz. Betul sekali. Yang berhadiah ya. Betul sekali. Kemudian teman-teman nanti juga jangan lupa adik-adik sekalian milenial, silahkan berfoto bagus-bagus di foto booth yang kita sudah sediakan. Dan upload di mana Mustika Cium? Nanti bisa upload ke akun Instagramnya Gapki ya. Gapki Dengan dan hashtag? kasih mention terbaik, kemudian kasih hashtag sawit baik ya. Jadi Sawit teman-teman baik. semua, ibu bapak, rekan-rekan sekalian, nanti selama coffee break ya, selepas coffee break kita akan menampilkan tayangan video. Video tersebut disimak baik-baik karena ada beberapa pertanyaan terkait yang ada di video tersebut. Wah ya. Dan Itu juga cluenya di Mustika situ Cium, ya. ada Dan clue di juga situ. jangan lupa teman-teman semua ya, untuk foto-fotonya tidak hanya di foto booth saja, tapi di ruangan ini juga boleh ya. Iya. Pokoknya foto-foto menarik, foto-foto terbaik, mention terbaik. Jangan lupa langsung di send tag ke Gapki dan juga mention terbaik ke sawit baik ya. Mentionnya sawit baik ya. Hashtagnya sawit Hashtagnya, baik. Jadi betul. nanti kita akan lihat fotonya di hashtag sawit baik. Yes. 3 foto terbaik nanti akan mendapatkan hadiah dan juga uang tunai. Wow, tepuk tangan lagi dong untuk Gapki. Bukan cuma itu Mustika Cium. Nanti Kemudian- juga di akhir kita akan bagi-bagi door prize. Uh-uh. Dan door prize yang kita bagi sesuai dengan nomor yang teman-teman semua sudah pakai di Dapatkan badge ya, name-nya. di badge name-nya name. udah ada nomor, itu disimpan baik-baik, nanti kita akan undi di pembagian door prize. Ya, betul Oke. sekali. Baik, sebelum kita memasuki sesi bersama dengan narasumber kita mohon izin untuk Bapak Ibu untuk dapat menikmati kopi breaknya. Kopi break sudah disiapkan di ruangan luar ya, Iya. Info ya. Jadi Ibu Bapak, rekan-rekan semua bisa membawanya kembali masuk ke dalam. Silakan, kami silakan kepada rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu untuk dapat menikmati kopi break di pagi hari ini. Dan kita akan kembali ke session kedua dalam rangkaian acara Berkesahan dengan Bubuhan Milenial. Dan Yeay. hadirin sekalian, coffee breaknya kita kasih waktu sekitar 15 menit ya.
Jadi mohon dimanfaatkan dengan baik waktu dan selamat break.